Saatnya Anda dengar perbincangan aneka tema dalam Bincang Spesial Star Jogja FM. Bincang spesial, informatif, solutif, dan inspiratif. Dari M Sangat 41 Yogyakarta 101,3 Star Jogja, Your Information Channel. Selamat pagi pendengar Star Jogja, senang sekali rasanya pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program yang spesial, karena juga ini adalah Bincang Spesial. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang UGB. Apa itu UGB? Itu adalah singkatan dari Undian Gratis Berhadiah bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan senang sekali karena juga di studio sudah hadir dua narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Ibu Sri Suprapti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Sri Suprapti ini dari Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Suparmin. Ini juga sepertinya beberapa waktu yang lalu sempat bertemu juga ya Pak Suparmin ya. Selamat pagi Pak Suparmin. Sehat Pak Suparmin? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar Starjuk semuanya, dan salam sehat. Amin gitu ya. Harapannya kita adalah selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, meskipun juga dalam kondisi pandemi seperti saat ini gitu ya. Betul Mas. Nah, Bapak Suparmin ini merupakan kasih PSPKKM dan SDS Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kalau Anda ingin tahu banyak informasi berkaitan dengan UGB atau Undian Gratis Berhadiah, siapa tahu Anda mempunyai usaha, kemudian Anda ingin mengembangkan usaha Anda, misalkan Anda mempunyai sebuah toko yang skalanya menengah ke atas gitu ya, dan kemudian Anda ingin meningkatkan usaha Anda dengan mengadakan promo-promo, memberikan door prize atau hadiah. Nah, ini adalah saat yang tepat Anda untuk bisa menyimak informasinya, karena persyaratannya seperti apa, kemudian apa yang harus Anda lakukan, sehingga nanti undian yang Anda berikan kepada konsumen Anda ini benar-benar juga resmi, tidak melanggar peraturan, seperti itu ya. Oke, mungkin yang pertama bisa disampaikan oleh Ibu maupun juga Bapak Suparmin berkaitan dengan UGB itu seperti apa? Monggo. Ya. Terima kasih pendengar sekalian. Kami akan menyampaikan bahwa undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain, promosi produk, barang atau dan jasa. Sementara pengertian undian sendiri, mungkin pemirsa perlu tahu bahwa yang dikatakan undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi, atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta itu sendiri. Nah, ini undiannya ada dua Mas, ada yang undian berhadiah tidak langsung dan ada yang undian gratis berhadiah secara langsung. Jadi kalau langsung itu biasanya pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya saat itu bisa mengetahui, seperti lotre gitu ya. Tapi kalau yang UGB tidak langsung adalah satu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian. Misalnya dengan mengundi amplop, kartu pos, atau mungkin kupon-kupon di suatu produk tertentu itu. Jadi pengertian dasarnya seperti itu. Pengertian basicnya adalah seperti itu gitu ya. Ada yang sistemnya itu kalau dilihat dari sistemnya langsung dan tidak langsung. Betul. Itu tadi ya. Mungkin yang secara tidak langsung sudah sering sekali dijumpai gitu ya. Misalkan di supermarket ataupun mungkin juga di tempat-tempat yang lain. Ini pendengar Star Jogja yang mungkin Anda pernah mendapatkan hadiahnya, siapa tahu mungkin ada yang ingin disampaikan juga oleh Bapak Suparmin. Ini berkaitan dengan UGB juga yang tadi sudah disinggung sama Ibu Sri Suprapti.
Terima kasih Mas Arief, keliru Mas Denny ya. Biasa dengan Mas Denny gitu ya. Mas Arief, jadi yang disampaikan Bu Kapi tadi betul. Jadi secara garis besar itu undian ada 2, langsung dan tidak langsung. Nah, saya perjelas lagi, yang langsung itu seperti apa, yang tidak langsung seperti apa, terus prosesnya seperti apa gitu ya Mas ya. Nah, kalau yang undian gratis berhadiah langsung itu contoh yang real, misalnya Mas Arief beli Soklin misalnya atau produk yang lain berhadiah, nanti temukan hadiah tertentu di situ di dalamnya. Mas Arief beli produk tertentu tadi, lalu dibuka, di dalamnya ada kupon, terus digosok, selamat Anda mendapatkan mobil misalnya. Nah, itu namanya hadiah langsung, undian langsung. Tapi harus hati-hati Mas Arief, masyarakat kita himbau untuk tidak mudah percaya dengan adanya undian berhadiah gratis langsung, karena itu yang banyak menjadi media penipuan Mas. Nah, ini yang harus kita sampaikan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kita senang-senang dapat hadiah, ternyata penipuan gitu. Jadi banyak sekali penipuan-penipuan yang menggunakan media undian gratis berhadiah langsung, karena antara pemenang atau calon pemenang dengan penyelenggara ini sulit untuk dipastikan gitu. Dan pastikan ketika misalnya banyak kejadian di masyarakat yang membeli produk sesuatu, setelah ada kupon digosok, lalu disuruh menelpon ke nomor tertentu. Nah, setelah menelpon nomor tertentu, pada akhirnya nanti dapat hadiah. Biasanya ditakut-takuti Mas, hari ini harus diambil gitu, kalau enggak nanti hangus. Siapa yang enggak pengen dapat hadiah besar, misalnya dapat mobil, dapat motor, dapat terutama mobil yang banyak dipakai, atau uang sekian juta. Nah, itu rata-rata mereka disuruh mentransfer dana tertentu untuk mengambil hadiah itu. Nah, ini kita sampaikan kepada masyarakat, undian berhadiah langsung yang seperti itu adalah penipuan. Jadi jangan sampai sekali-kali pemirsa, pendengar itu percaya kalau mendapatkan undian berhadiah langsung lalu disuruh transfer untuk biaya administrasi, pasti itu penipuan. Nah, prosedurnya seperti apa undian gratis berhadiah langsung itu? Prosedurnya adalah pertama begini. Pertama, penyelenggara harus mengurus izinnya dulu, ya, diurus izinnya dulu. Yang kedua, ketika izin sudah selesai, maka hadiahnya apa? Untuk yang ini saya bahas yang langsung dulu ya Mas Arief ya. Hadiahnya apa? Itu harus jelas semuanya. Misalkan dalam produk pembelian paket barang tertentu selama promosi, itu misalkan ada hadiahnya senilai 0,5 miliar misalnya. Itu harus jelas dulu. Pas izin kita verifikasi. Nah, setelah nanti izin keluar, itu sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, kita segel dulu Mas. Nah, ini harus kita segel dulu. Segelnya gimana? Nanti pas penyegelan langsung itu dia saksikan oleh notaris, disaksikan oleh dinas sosial, disaksikan oleh kepolisian, sama penyelenggara. Kita hitung totalnya kupon-kupon yang akan dimasukkan di dalam produk itu. Nah, syaratnya harus izin. Izin nanti di dalam kupon itu harus ada yang namanya QR code atau quick response code, ya, QR code, atau sehingga ketika nanti masyarakat mendapatkan kupon tertentu tidak ada QR code-nya, itu silakan di-scan pakai HP Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada, itu berarti itu penipuan. Kita pastikan seperti itu. Nah, jadi izin untuk undian yang langsung ini hati-hati, masyarakat banyak tertipu di situ. Itu harus di dalam kuponnya harus ada QR code-nya, karena di dalam izin nanti itu pas izinnya awal, jadi sebelum program dimulai, misalnya ya Mas ya, periode hadiah langsungnya dari Januari sampai dengan 2020 sampai dengan Desember 2020 misalnya. Nah, itu di tahun 2019 harus sudah mengurus izinnya dulu 2 bulan sebelumnya paling tidak. Ketika keluar sudah izinnya, nanti penyelenggara dapat mengantongi izin, akan mendapatkan barcode atau QR code tadi. Nah, itu harus ditempelkan, harus dicetak di dalam kupon yang dimasukkan. Nah, gitu. Sehingga ketika nanti dapat kupon, tinggal
Bapak Ibu scan, nah akan muncul dari scan itu, di situ ada nomor izin undian dari Kementerian Sosial. Kalau tidak ada QR code-nya, pasti itu penipuan. Gitu Mas Arif gambarannya. Ini langsung dijelaskan oleh Bapak Suparmin ya, bagaimana tentang undian gratis berhadiah itu, prosedur untuk mengurusnya. Dan ini yang paling sering tadi disampaikan juga oleh Pak Suparmin adalah modus untuk penipuan ya, biasanya ya, yang undian gratis berhadiah yang metode model langsung itu tadi. Berbeda kalau yang tidak langsung memang ini sangat lebih mudah diawasi dalam tanda kutip gitu ya, karena pelaksanaannya mungkin kalau misalkan di tempat saya gitu ya, berarti juga nanti pengundian mungkin akan bisa diawasi dengan orang-orang petugas terkait gitu ya. Nah, ini bagi Anda pendengar Star Jogja yang ingin bertanya langsung, kemudian Anda ingin mengetahui banyak hal berkaitan dengan undian gratis berhadiah, siapa tahu Anda mempunyai pengalaman, entah itu pengalaman mendapatkan hadiah ataupun mungkin juga pengalaman Anda sebagai panitia untuk menyelenggarakan juga undian gratis berhadiah ini. Anda bisa sharing bersama kami di 0818621013 0818621013 atau bisa melalui media sosial kami Star Jogja FM, Instagram, WhatsApp maupun juga yang lainnya ya. Oke, kemudian saya jadi ingin tahu ini, kalau misalkan sekarang kan di media sosial maupun juga di juga sering kita dengar ada istilah giveaway. Kalau giveaway ini ya, ini sedikit mungkin karena saya tanyakan juga, ini kayaknya juga memberi ya, namanya giveaway kalau tidak salah gitu ya Pak Parmin maupun juga Ibu Sri Suprapti. Nah, ini apakah ada perbedaan ini antara UGB dengan giveaway ini? Mungkin bisa disinggung Pak Suparmin maupun Ibu Sri Suprapti. Monggo. Iya, sebelum pada giveaway ya Mas ya. Jadi begini, tadi masih ada yang ketinggalan. Jadi biar nanti masyarakat nggak bingung terkait dengan undian yang langsung tadi. Jadi kalau memang mendapatkan sesuatu, yang pertama dilihat ada nggak barcode-nya, lalu di scan. Kalau nggak ada scan-nya berarti itu penipuan, nggak usah diurus. Jadi nggak usah gelo gitu ya Mas, bahasa Jawanya nggak usah gelo gitu, karena itu penipuan. Nanti kalau diurus malah gelo, tambah gede gelo nih kan gitu. Nah, sehingga ketika itu mau memastikan apakah undian itu benar apa tidak, silahkan bisa dicek ke Dinas Sosial. Kita bisa cek undian itu benar apa tidak, nanti kita cek ke lembaganya dan nomor kontaknya kita ada Mas. Jadi kita punya aplikasi yang itu terkoneksi se-Indonesia. Misalnya pengundian itu pelaksanaannya di Papua pun kita bisa cek undian itu izin apa enggak, benar apa tidak, bisa kita bisa cek. Sehingga nanti sekali lagi ketika mendapatkan kupon gosok dan sebagainya, kalau sudah jelas, apalagi di situ ada foto-fotonya pejabat itu jelas pasti penipuan. Mohon maaf ini saya potong Pak Suparmin. Misalkan juga penyelenggaraan UGB yang secara langsung itu ada di Jakarta maupun juga di Surabaya, misalkan kota besar yang biasanya ada perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Itu berarti kita dengan bertanya ke Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta bisa memberikan jawaban? Bisa. Jadi kita memang undian ini kan skupnya nasional ya, artinya izinnya pun yang mengeluarkan Kementerian Sosial. Kita punya aplikasi itu untuk pengurusan izin, dan kita bisa melihat se-Indonesia undian itu di mana, lalu sudah berizin apa belum, kita bisa deteksi itu. Oke, jadi silahkan masyarakat kalau ada hal yang seperti itu silahkan. Nah, selanjutnya yang tadi biar nggak lupa juga nanti undian gratis yang persyaratannya, jadi tidak boleh ada transfer untuk pengambilan hadiah. Karena untuk pengambilan hadiah itu harus datang langsung ke tempat itu dan ada bukti serah terima hadiah serta pembayaran pajak yang disaksikan oleh penyelenggara, ada bukti kwitansi penerimaan pajak. Jadi kalau disuruh transfer untuk mendapat hadiah, jelas 100% penipuan. Gitu ya Mas ya. Itu biar nanti saya nggak salah dan masyarakat nggak keliru. Jadi jangan sampai sudah suasana sulit nanti kena tipu. Itu kan harus berhati-hati. Makin pahit gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan giveaway, jadi pemberian gitu ya, maksudnya di pemberian ya di media sosial atau gimana gitu. Nah, jadi untuk pemberian
kalau pemberian itu untuk menyumbang sesuatu, itu pun juga harus ada izinnya. Jadi tidak semata memberikan. Tapi kalau jenengan berikan ke saya secara pribadi silakan saja. Gitu ya. Atau memberikan pada lingkungan tertentu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menggunakan media sosial dan itu sifatnya meminta, ya, ada pemberian itu karena ada permintaan misalnya, itu harus ada izinnya juga. Tapi izinnya itu bukan di undian, tapi izinnya adalah di pengumpulan uang dan barang. Jadi beda ya Mas ya. Ada beda pengumpulan uang dan barang, ada beda dengan undian. Kalau undian tadi sudah jelaskan Bu Prapti, itu kesempatan mendapatkan hadiah dengan cara diundi. Penentuan dengan ada untung-untungan antara peserta yang mendapat kesempatan dengan hadiahnya itu tidak imbang. Tidak imbang dalam artian pesertanya 1000, hadiahnya cuma 5. Itu nanti kan penentunya diundi seperti itu. Jadi kalau giveaway, pemberian kepada, kalau hanya memberikan karena sifatnya melaksanakan perintah agama, itu juga tidak harus izin. Misalkan jenengan menyumbang di gereja, memberikan di gereja, memberikan di masjid, memberikan di vihara, itu enggak izin. Tapi kalau dengan memberi itu karena ada permintaan melalui media sosial, itu wajib izin. Dan itu ada ketentuannya di undang-undang juga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964. Itu tentang pemberian atau sumbangan. Begitu Mas Arief. Oke. Dan ini kita ke Ibu Sri Suprapti ini berkaitan dengan undian gratis berhadiah. Tadi sudah disinggung bahwasanya persyaratannya ada, harus izinnya harus diurus terlebih dahulu, paling tidak 2 bulan sebelum pelaksanaan gitu ya. Betul. Nah, kemudian kalau yang perlu disiapkan secara fisiknya itu seperti apa sih Ibu? Syaratnya. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin ya. Benar sekali. Ya. Agar nanti mungkin seseorang yang ingin melaksanakan undian gratis berhadiah ini bisa mendapatkan izin dari dinas sosial atau pihak-pihak terkait. Itu syaratnya apa gitu? Yang pertama, melampirkan fotokopi akte pendirian yang disahkan oleh notaris. Jadi ini bukan perorangan ya. Kemudian ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Melampirkan fotokopi tanda daftar di Kementerian Hukum dan HAM, melampirkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat, melampirkan fotokopi surat izin usaha, melampirkan fotokopi NPWP, melampirkan banyak ya Mas ini, jadi melampirkan fotokopi surat keterangan, melampirkan daftar harga hadiah sesuai dengan harga pasar, dan menyediakan hadiah pada saat permohonan izin diajukan. Jadi hadiahnya itu ada dulu baru mengajukan izin. Kemudian untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi atau badan perwakilan yang berkedudukan di Indonesia, dan membayar biaya permohonan izin UGB dan izin promosi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah permohonan disetujui. Juga harus membayar dana UKS, usaha kesejahteraan sosial, paling sedikit 10% dari jumlah hadiah total yang diundi, dan juga melampirkan contoh ildan atau promosinya. Jadi ini syarat-syarat yang harus disiapkan oleh penyelenggara UGB jika akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Apabila syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, baru bisa menyelenggarakan ya Ibu ya? Mendapatkan izin, kemudian baru bisa dilaksanakan. Ini ngurusnya lama atau sebentar, ataupun mungkin juga prosesnya mungkin orang mungkin kadang-kadang oh ya kalau ngurus-ngurus itu biasanya suka lama, takutnya lama gitu. Ini gimana ini? Monggo Pak Parmin, ya. Yang langsung menangani berapa lama harus dilakukan? Prosesnya mungkin bisa disampaikan gitu ya. Baik, prosesnya ya Mas Arief ya. Jadi saya tambahkan sedikit tapi disampaikan oleh beliau Bu Prapti. Jadi untuk pengurusan izin ini tadi satu untuk lembaga, baru sampaikan satu lembaga. Nah bagaimana kalau person-person boleh nggak mengurus melaksanakan undian? Nah gitu ya Mas ya. Nah saya sampaikan sesuai dengan aturan undang-undang, kalau personal Mas Arief sendiri melaksanakan kegiatan undian itu tidak boleh. Nah kalau orang per orang bergabung menjadi sebuah kegiatan, misalnya Karang Taruna misalnya, atau pekerja sosial masyarakat, atau kelompok pemuda misalnya, itu mau menggunakan undian boleh enggak? Nah itu boleh Mas, tetapi dengan syarat harus ada kepanitiaannya. Nah
Panitianya kalau tadi sampaikan syaratnya, kalau yang berbadan hukum atau lembaga itu ada syarat-syarat yang disampaikan tadi, ada NPWP, SIUP dan sebagainya. Nah, kalau yang sifatnya personal bukan kelembagaan, nah ini misalkan perguruan tinggi ya, misalnya itu melaksanakan kegiatan jalan sehat, dies natalis misalnya, itu bisa juga dengan membentuk kepanitiaan. Nah, panitia nanti yang mendaftarkan dengan melalui SK Panitia. SK Panitia diupload di sistem kita, lalu ada fotokopi ketua panitianya, lalu ada program kerjanya kepanitiaan itu seperti apa, sehingga kita akan lihat apakah program undian yang dilaksanakan itu sesuai dengan ketentuan hukum apa tidak, sehingga dari situ kita akan memverifikasi layak enggak ini untuk diterbitkan izin. Kalau layak kita berikan, kita permudah. Kalau tidak layak kita arahkan untuk menjadi undian yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau tidak mau ya tidak kita izinkan. Kalau nekat kita tindak dengan aturan hukum yang berlaku, kan gitu, Mas. Gitu. Ya. Jadi dinas sosial akan mengarahkan dalam tanda kutip, dalam hal ini adalah mengarahkan agar kalau ada pribadi atau kelompok tadi yang memang ingin menyelenggarakan undian gratis berhadiah, diperkenankan asalkan syaratnya memang juga membentuk kepanitiaan ya, dan nanti tentunya juga dinas sosial akan membimbing lah. Betul. Gitu, kalau memang benar-benar itu adalah kegiatan yang positif gitu ya. Betul. Pak Parmin ya. Justru ini kegiatan-kegiatan seperti ini kita dukung, Mas, karena dengan kegiatan undian itu nanti paling tidak akan terkumpul dana UKS namanya ya. Dana UKS nanti akan dikembalikan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan sosial yang ada di Indonesia, termasuk yang saat ini terjadi pandemi. Itu kan negara butuh anggaran yang tidak sedikit untuk membantu. Nah, melalui kegiatan undian itu ada minimal 10% dari total hadiah tadi harus disetorkan ke kas negara, ke Kementerian Sosial dalam pengurusan izinnya. Itu nanti akan kembali lagi dalam bentuk yang lain kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya dalam pemberian paket bantuan sembako untuk warga miskin yang terdampak COVID misalnya dan sebagainya. Lalu untuk penanganan korban bencana, termasuk sekarang kan bencana ya Mas, COVID itu bencana global bukan bencana nasional saja. Nah, itu dana UKS juga digunakan saat ini untuk menangani berbagai macam permasalahan, termasuk untuk beli APD dan sebagainya. Nah, tadi kembali yang ditanyakan Mas Arief, prosesnya seperti apa? Izinnya gitu ya Mas ya, berapa lama gitu nggih. Nah, prosesnya untuk izin Mas, tadi kalau itu syaratnya sudah, izinnya itu sangat tergantung dari penyelenggara. Kalau penyelenggara, teman-teman penyelenggara itu cepat melengkapi syarat, maka izinnya juga cepat. Tapi kalau tidak digarap-garap ya sama gitu ya Mas. Artinya standarnya sebenarnya karena ini online, pengurusan izin ini online, prosedurnya nanti penyelenggara itu mendaftarkan di akun kita, akun Kementerian Sosial, itu di alamat websitenya di simpsdbs.kemsos.go.id. Bisa dilihat ya di simpsdbs.kemsos.go.id. Nah, di situ SIMP Mas, kalau mau dicek simpsdbs.kemsos.go.id. Nah, di situ bisa penyelenggara bisa mendaftarkan akunnya, akun perusahaan atau akun panitianya, lalu mendapatkan username sama password. Setelah dapat username sama password, nanti baru bisa masuk ke dalam program kita. Nah, setelah masuk, nanti mendaftarkan lembaganya atau kepanitiaannya di aplikasi itu dengan melampirkan syarat-syarat yang disampaikan Bu Prapti tadi. Paling tidak kalau itu lembaga ada nota pendiriannya, ada pimpinannya, KTP pimpinannya, ada domisilinya, ada SIUP, ada NPWP yang wajib itu. Nah, kalau kepanitiaan ada SK Panitia, lalu ada KTP ketuanya, dan ada program kerjanya. Program kerja panitiaan itu untuk apa. Setelah itu diupload di aplikasi, nanti akan diverifikasi oleh teman-teman Dinas Perizinan Penanaman Modal DIY prosedurnya. Dari sana kalau langsung lengkap, langsung verifikasi, diaktifkan. Setelah aktif nanti dikirim ke kita, ke Dinsos melalui online juga. Lalu kita verifikasi Mas. Nah, biasanya itu ada beberapa yang kurang lengkap,
Kalau nanti teman-teman penyelenggara lengkap, hari itu lengkap ya, hari itu juga saya selesaikan verifikasi gitu. Kalau udah lengkap, sekali lengkap, misalnya nggak pakai jam kawin, langsung selesai. Tapi selesai diverifikasi, terus nanti baru kita kirim lagi ke dinas perizinan dalam bentuk online juga, lalu diverifikasi ulang untuk menerbitkan rekomendasi izin undiannya. Nah, rekomendasi izin undiannya artinya Provinsi DIY menyetujui usulan anggaran itu untuk diajukan ke Kementerian Sosial. Nah, setelah itu menjadi kewenangan teman-teman Kementerian Sosial, penyelenggara membayar izin undiannya sebesar 100.000, izin promosinya 200.000, lalu dana UKS tadi minimal 10% dari total hadiah. Nah, setelah itu nanti teman-teman kementerian akan verifikasi, kalau sudah selesai akan turun izin promosi dulu. Izin promosi turun, biasanya diupload di aplikasi kita, lalu izin undian nanti turun diupload di aplikasi kita. Jadi lewat online sangat mudah, dan ini sangat tergantung dari teman-teman penyelenggara. Kalau cepat ngelengkapinya, ya cepat juga gitu ya, Mas Arya. Gitu. Istilahnya berarti kalau syaratnya itu memang benar-benar terpenuhi, juga prosesnya akan cepat untuk dilayani, betul. Gitu ya. Jadi kalau memang Anda pendengar Start Jogja berniat ingin menyelenggarakan undian gratis berhadiah, syarat-syaratnya ini harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sri maupun juga Pak Suparmen, untuk baru Anda mengurusnya ke dinas sosial gitu ya. Persyaratannya dipersiapkan terlebih dahulu, istilahnya amunisinya gitu ya, agar nanti prosesnya juga akan lebih mudah di dinas sosial. Pendengar Start Jogja, nanti kita akan kembali lagi dengan bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Ibu Sri Suprapti, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Suparmen, Kasih PSPKKM dan SDS Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, berkaitan dengan undian gratis berhadiah. Kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kembali di program Bincang Spesial bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita masih membicarakan berkaitan dengan undian gratis berhadiah. Sebagai narasumber kita masih ada Ibu Sri Suprapti, kemudian ada juga Bapak Suparmen dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan membagikan informasi berkaitan dengan UGB. Nah, tadi kita sudah diberikan informasi bagaimana cara kita untuk mengurus izin agar bisa menyelenggarakan undian gratis berhadiah. Kemudian syarat-syaratnya seperti apa, dan istilahnya yang harus Anda lakukan seperti apa, tadi sudah disinggung oleh kedua narasumber kita. Kemudian kita saat ini juga akan bertanya lagi kepada dua narasumber kita berkaitan apa sih yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara undian gratis berhadiah setelah mendapatkan izin dari Dinas Sosial ini? Langsung kita akan tanyakan kepada Ibu Sri Suprapti. Ibu. Oke, terima kasih. Jadi kewajiban penyelenggara ini ada dua, Mas. Sebelum penyelenggaraan dimulai, ini untuk mendapatkan izin operasionalnya, untuk menyerahkan surat izin promosi, itu mereka harus membayar biaya permohonan izin yang tadi disampaikan Pak Parmen 200.000 untuk setiap penarikan per periode, dan biaya izin iklan atau promosi sebesar Rp100.000, dan ini disetor langsung melalui rekening seri nomor sekian BRI ya ini BRI Direktorat PSDBS Kemensos. Sementara untuk yang kedua, kewajiban keduanya adalah membantu usaha kesejahteraan sosial dengan menyetorkan dana UKS sebesar 10% melalui rekening BNI, dengan cara juga transfer ke virtual account yang tertera di dalam aplikasi UGB. Itu kewajiban penyelenggara sebelum dimulainya undian. Kemudian setelah penyelenggaraan berakhir, mereka juga punya kewajiban memungut dan menyetorkan pajak penghasilan atas hadiah undian dari setiap pemenang sebesar 25% dari nilai hadiah ke kas negara melalui bank pemerintah atau langsung ke kantor pelayanan pajak setempat. Yang kedua, mereka juga wajib mengumumkan daftar nama pemenang, para pemenangnya melalui media massa dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal dilakukannya pengundian.
Kemudian mereka juga menyerahkan hadiah kepada pemenang paling lambat 30 hari setelah pengumuman pemenang. Meskipun dalam masa pandemi ini ada perubahan, nanti biar Pak Parmin yang menyampaikan. Kemudian menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggara undian dalam waktu juga paling lama 30 hari setelah penyerahan atau pemberian hadiah kepada pemenang. Dan apabila ada hadiah yang tidak tertebak, itu tidak diambil oleh pemenang, maka mereka wajib menyerahkannya kepada Kementerian Sosial RI selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Di samping itu, setelah penyelenggaraan berakhir, mereka juga wajib membuat laporan hasil pelaksanaan, yang itu apabila tidak dilakukan, mereka akan mendapatkan sanksi untuk penyelenggaraan undian gratis berhadiah berikutnya. Nah, sanksi-sanksi nanti monggo kalau sudah yakin akan mengikuti undian gratis berhadiah ini, silakan nanti bisa langsung bertanya ke Dinas Sosial apa saja yang harus disiapkan. Silakan, kami terbuka untuk memberikan pelayanan itu. Mungkin Pak Parmin bisa menambahkan, monggo. Terima kasih Bu Prapti. Jadi betul yang disampaikan beliau, ada kewajiban-kewajiban tadi. Jadi di dalam pengurusan pun nanti untuk memenuhi kewajiban ini Dinas Sosial akan membantu, Mas. Kita bimbing, dari kita jelaskan, lalu proses menyiapkan seperti apa, sampai menggunakan aplikasinya seperti apa. Kalau memang ada kesulitan, kita bimbing, kita bantu, sampai pada kalau ada hal-hal yang kesulitan sampai di Dinas Perizinan DIY atau di Kementerian Sosial, Dinas Sosial mendampingi. Artinya kami membuka lebar, bisa lewat telepon di 514932 nanti di seksi PSP KKM gitu, sambungkan untuk bagian undian gitu, atau datang langsung juga boleh. Tetapi sekarang memang kalau datang langsung harus menggunakan protokol kesehatan. Jadi kalau masuk kantor dinas wajib sebelum masuk ruangan cek suhu dulu, lalu cuci tangan, lalu memakai masker wajib, dan tidak boleh lebih dari 3 orang kalau konsultasi, karena ruangan kami tidak terlalu luas, Mas, sehingga tidak boleh lebih dari 3 orang. Tapi nanti diupayakan yang konsultasi ini yang paham dengan bisa mengoperasionalkan komputer gitu. Kalau nggak bisa mengoperasionalkan komputer nanti repot, karena udah teknis sekali. Lalu teknis itu kan harus bisa praktek langsung gitu. Ini kita bimbing, kita ajari sampai bisa, mulai dari menyiapkan berkasnya seperti apa, caranya dan sebagainya, upload berkasnya seperti apa, ini kita dampingi. Dan kalau sekali biasanya kalau sekali udah bisa nanti udah lancar itu. Nah tadi untuk prosesnya pun sangat tergantung dari teman-teman penyelenggara. Bagaimana kalau misalkan hadiahnya belum dibeli, Pak? Nah ini boleh nggak? Sesuai dengan ketentuan diperkenankan, tetapi nanti ketika pas menjelang penyegelan itu semua hadiah harus sudah ada. Nah bagaimana kalau tadi disampaikan untuk urusan harus ada hadiahnya jelas, hadiahnya wajib jelas pasti. Kalau belum beli bagaimana bisa menggunakan referensi harga pasaran yang umum berlaku di daerah itu. Misalnya hadiahnya motor belum beli, boleh nggak? Boleh. Tetapi harus ada bukti motornya apa, mereknya apa, tipenya yang mana, kondisinya on the road atau off the road misalnya. Nah kalau itu belum beli nanti tinggal dilengkapi saja surat penawaran dari dealer misalnya, itu bisa, sehingga itu akan menjadi perhitungan bagi kita. Karena nanti terkait dengan aplikasi perizinan itu kita diperiksa oleh Inspektorat Jenderal, juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nasional, yang itu nanti berdampak pada kita semuanya, sehingga memang ini betul-betul dilaksanakan. Lalu tadi sampai terkait dengan kegiatan undian ini wajib berizin, karena kalau tidak izin ini ada sanksinya sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 1954 itu, ketika tidak berizin itu bisa dipidana penjara selama-lamanya 1 tahun. Itu baru untuk izinnya, Mas, kalau tidak izin. Tetapi kalau dalam pelaksanaan pengundian itu terkait dengan produk tertentu dan itu merugikan bagi konsumen, maka bagi pelaksana ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
pasalnya pasal 62 ayat 2, yaitu denda sebesar 500 juta rupiah atau pidana penjara selama-lamanya 2 tahun. Nah, ini sehingga ketika masyarakat melaksanakan kegiatan undian ini silahkan saja kita bantu, kita support, kita bimbing, tetapi sesuai dengan ketentuan hukum. Karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum itu nanti kasihan masyarakat, karena ketidaktahuannya nanti bisa berimbas pada permasalahan hukum. Nah, ini yang harus kita, makanya kita sosialisasikan melalui Radio Star Jogja ini biar masyarakat lebih tahu. Nah, itu paling tidak Mas selama kegiatan ini. Apabila ada hal yang nanti terkait ingin informasi, bisa datang langsung ke kami, bisa WA, bisa telepon. Nah, kalau ini bisa telepon dulu di 514932 seperti itu. Nanti untuk WA nanti ketika sudah telepon baru kita berikan. Saya nggak berani memberikan nomor WA secara umum gitu ya. Tapi kalau sudah telepon, sudah ada connect, nanti kita berikan gitu ya Mas. Nah, kalau tadi sudah disinggung masalah kewajiban bagi penyelenggara. Kemudian ada juga ancaman sanksi dalam tanda kutip hal ini untuk membuat masyarakat penyelenggara ini nantinya akan patuh gitu ya. Iya, betul. Kemudian larangan-larangan apa sih yang perlu diperhatikan bagi calon penyelenggara itu tadi gitu, Pak Parmin maupun Ibu Prapti? Terima kasih. Memang ada beberapa larangan yang di dalam UGB ini. Yang pertama adalah jumlah dan hadiahnya tidak dapat diketahui atau dideteksi terlebih dulu. Jadi semua harus diketahui oleh pemberi izin ataupun dari segi pengamanan, baik terhadap pelaksanaan undian maupun alat atau sarana yang digunakan untuk mengundi. Kemudian undian yang dilakukan untuk promosi atau penjualan barang atau jasa antara lain obat-obat yang dikonsumsi, rokok dan minuman keras dan lain-lain yang membahayakan bagi kesehatan atau keselamatan jiwa. Kemudian menurut sifatnya tidak layak untuk dipromosikan. Kemudian hal-hal yang tidak mendukung usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut ketentuan perundang-undangan dilarang untuk dipromosikan. Yang larangan ketiga, pemohon bukan perusahaan yang mempromosikan produk kecuali saling bekerja sama. Yang keempat, undian gratis berhadiah langsung dilakukan dengan cara menyusun atau merangkai huruf atau potongan gambar yang lebih dari 5 susunan atau rangkaian huruf atau potongan gambar tertentu. Itu larangan-larangan di dalam proses pelaksanaan UGB. Oke, ini jadi ingat masa-masa kecil saya itu. Ada suruh nyusun huruf gitu ya. Betul. Dari produk itu ya, permen kalau tidak salah. Gitu. Nah, ini mungkin bisa dijabarkan singkatnya ini Pak Parmin berkaitan dengan larangan tadi. Ya, jadi betul Mas, kegiatan nanti kan ketika mengajukan undian jangan sampai mengajukan undian nanti promosi obat tertentu gitu ya. Obat ini kan punya zat kimia yang punya dampak luar biasa bagi tubuh ketika dikonsumsi melebihi aturan yang ditetapkan oleh dokter misalnya. Sehingga ini tidak boleh ketika melaksanakan undian kok yang dipromosikan obat-obatan atau tidak mendukung kesehatan, misalkan rokok, itu jelas tidak boleh ada undian dengan iklan rokok, itu jelas tidak boleh, tidak diperkenankan sesuai dengan ketentuan tentang undian. Lalu stimulan-stimulan tertentu. Nah, yang itu ketika nanti banyak dibeli berdampak pada kesehatan yang tidak baik, menjadi kecanduan terhadap stimulan, itu juga dilarang. Sehingga ini ketika kita nanti memverifikasi izin undian, kita arahkan jangan mempromosikan hal-hal yang sifatnya berdampak tidak baik pada kesehatan, lalu tidak baik pada tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Norma ini macam-macam ya Mas ya, bisa norma hukum, bisa norma kesusilaan, norma agama dan sebagainya. Sehingga ketika melaksanakan undian ini harus sesuai dengan ketentuan apapun yang ada di negeri kita, seperti itu. Nah, ini jangan sampai nanti termasuk tadi tidak boleh menyusun huruf tadi ya Mas ya. Nah, dulu ada, jadi kalau boleh nggak pernah ketemu karena lebih dari 5 Mas ya. 5 pun kadang sulit, apalagi lebih dari 5. Nah, masih diperkenan tuh maksimal 5. Jadi ketika suruh nyusun huruf misalkan atau gambar dikumpulkan, itu tidak boleh lebih dari 5. Dan itu pun nanti kalau itu kan langsung ya, sebelum
dimasukkan dalam kemasan itu harus kita cek dulu. Jadi kita bisa nggak gambarnya yang tersusun dan berapa jumlahnya yang tersusun itu harus diketahui oleh dinas sosial. Dinas sosial wajib, karena kalau tidak nanti bisa penipuan. Jangan-jangan ini hanya tipu-tipu. Ya? Makanya itu namanya itu termasuk dalam kategori undian langsung. Kalau undian langsung itu kita cek dulu semua hadiahnya, kita cek semua alatnya ya. Kita cek itu disaksikan oleh kepolisian, oleh dinas sosial, dibuatkan berita acara oleh notaris. Nah, ini bedanya dengan undian yang tidak langsung. Kalau tidak langsung itu izin dulu, jalan dulu, pada akhir nanti baru kita sudah periode terakhir baru kita segel, kita hitung berapa semuanya, lalu kita cek alat undinya, kita hitung kalau itu poin, kita hitung cek poinnya benar enggak, baru nanti dilaksanakan pengundian dan penyegelan itu disaksikan oleh teman-teman dan pengundian disaksikan oleh polisian, notaris, dan dinas sosial serta penyelenggara. Kalau tidak ada itu maka tidak sah kegiatan undian itu. Gitu. Itu yang tidak langsung itu tadi. Tidak langsung. Mau yang langsung juga sama di awal. Ya. Bedanya di awal sama di akhir. Gitu. Oke, oh betul. Ya. Jadi karena juga persyaratannya harus terpenuhi semuanya, betul, gitu ya. Sehingga nanti masyarakat ini benar-benar tidak hanya mendapatkan janji kosong. Betul. Oh itu ada undiannya. Nanti kalau misalkan kita beli produk ini di dalam bungkusnya, tapi ternyata memang kok tidak ada sama sekali gitu ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan undian gratis berhadiah, namun keterbatasan waktu jualah yang harus memisahkan kita di pagi hari ini mendengar Star Jogja. Terima kasih sekali untuk Ibu Sri Suprapti, kemudian juga Bapak Suparmin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke studio Star Jogja di pagi hari ini. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa dipertemukan kembali pendengar Star Jogja. Jadi intinya adalah undian langsung ini biasanya kalau yang langsung itu salah satu ciri-cirinya adalah ada QR code-nya tadi gitu ya. Tidak langsung pun juga ada QR. Harus ada gitu ya. Nah, beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Suparmin maupun juga Ibu Prapti, ini semoga akan bermanfaat untuk Anda pendengar Star Jogja. Dan akhirnya saya Arif Mujiono undur diri dari program Bincang Spesial kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Telah Anda dengar Bincang Spesial dari Star Jogja FM. Bincang Spesial, informatif, solutif, dan inspiratif.